Minasan, ohayo gozaimasu. Video kali ini saya tujukan untuk mata kuliah Nihongo Gakushu Strategi ya atau strategi pembelajaran bahasa Jepang sebagai bahasa asing ya. Dan kelompok 2 ya sudah menyampaikan kaitannya dengan tujuan belajar bahasa Jepang yang bahannya diambil dari bukunya Sujianto Sensei ya. Nah, saya ingin menambahkan beberapa informasi, yang saya dapatkan supaya bisa memperluas, wawasan kita semua, ya. Yang pertama adalah, tujuan pembelajaran bahasa Jepang yang saya ambil bahannya ini dari, laporan ya, hasil survei di Japan Foundation di tahun 2009. Nah, nanti saya akan bandingkan dengan yang tahun 2021 yang dilaporkan tahun 2022 ya. Perbedaannya berapa tuh? Sekitar 10 tahun lebih ya. Apakah ada perbedaannya kaitannya dengan tujuan pembelajaran bahasa Jepang ya, secara umum maupun nanti barangkali ada info, per negara begitu ya. Hai. Dewa ma yominagara ne setsume shite ikimasu ne. Saya sambil membacakan kemudian saya terjemahkan ya. Silakan disimak. Hai, Nihongo Kakushu no Mokuteki ya, tujuan pembelajaran bahasa Jepang. Nihongo Kakushu no Mokuteki de motomo kaito wariai ga takai no wa, jadi yang paling tinggi prosentase menjawab tujuan ya pembelajaran bahasa Jepangnya itu apa adalah 58% itu Nihongo sono mono e no kyomi. Ya, jadi punya minat aja sama bahasa Jepang. Makanya saya sekarang belajar bahasa Jepang. Itu di tahun 2009 ya. 2009 tuh saya mengajar mungkin tahun kelima ya. Oke, hai. Ja, kita lihat ya, secara detail. Sekai Zenkai no Nihongo Gakushu no Mukuteki. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Jepang di seluruh dunia. Bagaimana ini di tahun 2009? Nihongo Gakushu no Mokuteki to shite wa, Nihongo sono mono e no kyomi ga 58%, 58.1% to motomo takaku ya. Jadi paling tinggi yaitu karena ya punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri. Selanjutnya adalah tsuide di sini ada communication desu ne. Tujuannya untuk berkomunikasi. Ini ada di 55%. Kemudian manga, anime nado ni kansuru chishiki ya, untuk mendapatkan pengetahuan terkait anime ataupun manga, itu 50%. Kemudian, kategori betsu ni miru to, kalau misalnya dilihat secara kategori, katanya di sini ada chishiki shiko no wariai ga takai. Yang lumayan tinggi adalah, ini ya, untuk mendapatkan pengetahuan begitu ya, itu ada lumayan banyak. Kemudian Chishiki Shiko no naka de wa, di dalam ide pengetahuan dan lain sebagainya di sini itu Nisenkyu nen chosa de shinsetsu sareta sentakugi manga anime nado ni kansuru chishiki 50%ぐらいが歴史、文学に、関する知識ya, pengetahuan, terkait, eee, manga ataupun anime ini 50% ya. Ini katanya lumayan mencolok ya, lebih mencolok daripada untuk mendapatkan pengetahuan untuk sejarah maupun sastra ya, kesastraan. Jadi minasang, ini sebenarnya ya, si kategori ini baru ditambahkan di tahun 2009. Itu ya, di dalam pilihan, yang perlu dijawab oleh si responden, si manga anime ini dan ternyata menempati, prosentase paling tinggi ya, melewati untuk mengetahui sejarah dan kesastraan.
Kemudian, Jitsurishikou no kategori nai de wa, di dalam kategori ini ya, ini apa ya Jitsurishikou? Coba mate. Ya, jadi Jitsurishikou di sini adalah kepraktisan ya dalam, tujuan ini. Jadi, yang dimaksud kepraktisan di sini lebih kepada kalau tadi kan Chisikishiko ya, belajar bahasa Jepang untuk mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan pengetahuan terkait manga, anime, dan juga mendapatkan pengetahuan terkait sejarah dan kesusastraan ya. Nah, untuk Jitsuri ini lebih kepada, kepraktisannya ya, misalnya ini contohnya bisa kita bayangkan Shorai no Shushoku ya. Jadi belajar bahasa Jepang adalah untuk pekerjaan di masa depan, itu ada 42% ya. Kemudian ini dilanjutkan dengan Nihon Ryugaku ya. Untuk bisa kuliah di Jepang itu ada 35% ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat Jitsu Risiko itu yang apa, yang lebih kepada untuk bisa dipraktekkan ya dalam pekerjaan maupun bisa dipraktekkan juga di dalam, eee, saat berkuliah ya, mengikuti kuliah di Jepang. Oke, Nisen rokunen Chosa de wa Komoku no Sentaku o 5つまでとしていたが, jadi survei itu di dalamnya hanya ada 5 pilihan kalau sampai tahun 2006. Sedangkan di tahun 2009 ini ternyata jumlahnya itu kazu ni kagiri mokete inai tame. Oh, dikurangi sepertinya ya. Zentai toshite kaito wariai no zouka keiko ga mirareru. Oh, jadi karena pilihannya dari 5 jadi 4 atau 3 mungkin ya. Sehingga mungkin akan terlihat pilihan yang ada itu hasilnya menjadi lebih tinggi, cenderung lebih tinggi begitu ya. Shikashi rekishi bungaku nado ni kansuru chishiki 7.4 pointo gen. Misalnya untuk mendapatkan pengetahuan terkait sejarah dan, kesusastraan, itu ternyata turun ya, sebanyak 7,4 poin dari hasil survei sebelumnya. Lalu kemudian untuk, persiapan ujian masuk ke universitas misalnya, itu pun turun ya, 0,5 poin. Nah, dari 2 poin atau dari 2 kategori pilihan jawaban ini yang turun ya, itu tampak ya pada hasil survei tahun 2009 ini. Kemudian kaitannya dengan pengetahuan untuk mendapatkan pemahaman terkait sejarah ataupun kesusastraan, Nisenkyu nen Chosa de arata ni manga, anime nado ni kansuru chishiki. Sentaku gini kuaeta koto de dengan menambahkan pilihan jawaban manga anime ini ya, maka kaito ga bungsang sare ya, jawaban dari responden menjadi terbelah begitu ya. Teika shita mono to suisa sareru ya. Jadi tampak ternyata Eee, pengetahuan atau untuk mendapatkan pengetahuan sejarah dan kesusastraan itu, dikalahkan ya oleh jumlah, eee, survei, yang mengikuti survei yang menjawab manga dan anime. Zoukahaba ga oki sentaku to shite wa, ada nih yang rada jauh di bawah, yaitu bukan jauh di bawah, di sini justru meningkat begitu ya, peningkatannya. Oh, zoukahaba, haba itu, eee, poin peningkatannya itu begitu tinggi begitu ya, itu ada pada Shorai no Shushoku. Jadi sekarang belajar bahasa Jepang tuh udah kerasanya udah bukan karena pengen tahu anime Jepang atau karena pengen bisa baca manga aslinya, udah
bukan kayak gitu, tapi lebih kepada untuk pekerjaan di masa depan, ya. Nihongo sono mono e no kyomi ga, 15.4 pointo zo to natte iru, ya. Dan juga, minat sama Jepang itu sendiri juga ternyata meningkat, begitu ya. Hai. Nah, ini nanti silakan dilihat di grafik 4, tujuan pembelajaran bahasa Jepang di tahun 2006. Ya, kita lihat, hasilnya seperti ini untuk hasil survei tahun 2006 ya. Nih, Chiskishiko ya, yang fokusnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Kalau ini untuk bisa terampil berbahasa Jepang ya, Jitsurishiko. Koryushiko adalah untuk bisa, bergaul dengan orang Jepang begitu ya, dan lain-lain ya. Kita lihat di sini, Chishikishiko itu apa saja? Nihongo sono monoe no kyomi, punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri. Kemudian manga anime, ni kangsuru chishiki ya, punya minat untuk, mengetahui manga dan anime. Kemudian punya minat sama rekisi dan bungaku ya. Bukan punya minat ya, karena ini bukan alasan tetapi tujuan ya, tujuan untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Dan yang terakhir yang masuk ke dalam Chishki ini ya, pengetahuan itu adalah, Kagaku Gijutsu ya. Sains ya, pengen tahu sains Jepang, makanya dia belajar bahasa Jepang ya, tujuannya untuk itu. Tapi ini sedikit ya, paling sedikit. Jadi memang yang paling banyak adalah di sini, manga anime Nikan Suruchishiki juga menurun ya di sini. Yang paling tinggi adalah, ini ya sebenarnya, coba, ini kan 50%. Rekisi, ini masih tinggi sebenarnya. Ini bedanya apa ya? Antara 2009 yang biru tua dan biru muda itu 2006. Oke. Ya, karena memang yang manga anime ini kan baru dimunculkan ya di tahun 2009. Sedangkan yang lain ini rekisi sebelumnya sudah ada. Tapi di sini makanya ada penurunan ya. Dari 54 ke 47 begitu ya. Ini juga penurunan dari 58 ke ini justru peningkatan ya. Dari 42 ke 58 ya. Oke. Ini yang pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan politik ekonomi ternyata meningkat juga karena kaitannya dengan kerja ya. Ini juga sebenarnya meningkat ya menjadi 21%. Nah, berikutnya, bagaimana dengan untuk mendapatkan keterampilan bahasa Jepang itu sendiri ya, tujuannya supaya apa, bisa dipakai di pekerjaan di masa depan. Itu, eh 27 ke 42 naik banget ya. Nihon Ryugaku dari 20 ke 35. Kemudian Jukeng Jumbi ya untuk persiapan masuk universitas di Jepang. Ya masih sama ya. Kemudian untuk, bisa digunakan di pekerjaan yang sekarang ini meningkat ya. Berikutnya kalau untuk ini, pertukaran budaya atau pergaulan ya dengan orang Jepang, itu untuk bisa berkomunikasi standar di sini ya, tapi paling tinggi memang. Kemudian untuk pemahaman, internasional ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara, itu meningkat ya ternyata. Nihon Kanko untuk berwisata meningkat juga ya. Nihon to no, Simboku kana kore ne koryu untuk, bisa bertukar pikiran, bertukar informasi budaya dan lain sebagainya dengan Jepang itu juga meningkat sedikit ya.
Yang lain-lain ada apa saja di sini Kikang no Hoshin ya, maksudnya adalah karena emang misalnya UPI mewajibkan minasang harus lulus JLPTN 3. Nah itu ya, makanya aduh saya harus belajar nih supaya bisa, mendapatkan sertifikat N3 dan bisa lulus dari UPI misalnya. Nah itu Kikang no Hoshin ya, karena adanya, perintah atau, ketetapan ya dari lembaganya. Kemudian di sini kazoku, shinzoku na no susume, karena disarankan ya oleh keluarga, apa, siapa, teman begitu ya, itu meningkat ternyata. Bogo mata wa keishogo kana, di sini karena itu bahasa ibunya. Banyak ya kita orang asing yang menikah dengan orang Jepang ya mungkin itu menjadi meningkat di sini dan lain-lain. Tidak ada jawaban, lumayan ada ya, oke. Seperti itu ya minasang. Nah, kita lihat sekarang. Poin berikut adalah Kyoiku dan Kaibetsu no Nihongo Gakushu no Mokuteki. Tujuan pembelajaran bahasa Jepang berdasarkan tingkatan pendidikannya. Nihongo Gakushu no Mokuteki o Kyoiku dan Betsu ni Bungseki Suruto, kalau kita analisis ya berdasarkan tingkat pendidikannya maka Shoto Kyoiku Kikang Dewa di lembaga pendidikan tingkat dasar Tozen no Kekka Dewa Aruga ya. Ini mah kita sudah bisa bayangkan katanya ya, Imano Shigoto, Nihon Ryugaku, Juken Jumbi ya, kemudian Shorai no Suzoku ga Kaito Zentai ni kurabete, Kyokutang ni Hikui. Tentu saja rendah ya. Di sini Shoto Kyoiku tuh SD SMP kah? Mungkin ya. Oke, ya rendah ya. Karena dia belum bekerja juga ya, kemudian cita-cita untuk kuliah ke Jepang juga kan masih jauh ya, makanya pasti rendah. Dan untuk persiapan masuk universitas ya juga masih jauh ya, apalagi pekerjaan di masa depan. Masih belum terbayang ya sama anak SD, SMP mungkin ya ini yang namanya Shoto di sini. Sebaliknya, Nihongo sono mono e no kyomi, ya, punya minat nih sama bahasa Jepang. Makanya tujuan saya untuk belajar bahasa Jepang supaya tahu ini. Itu tinggi ya, ada 73%. Lalu Kikang no Hoshin, karena misalnya di SD saya ada bahasa Jepang, ya saya ngikut aja, itu ada 64%. Kemudian Rekisi Bungaku Nadoni Kangsuru Chishiki ya, untuk mengetahui sejarah kesusastraan Jepang itu ada 62%. Kokusai Rikai untuk pemahaman internasional atau lintas budaya itu ada 59%. Zentai ni kurabete takai keiko shimeshiteiru ya. Memiliki kecenderungan yang lebih tinggi ya secara umum jawaban-jawaban kaitannya dengan untuk pergaulan begitu ya, untuk memahami budaya negara lain dan lain sebagainya. 中等教育機関では、小等教育機関と同様に、実利志向の選択肢が低い傾向にあるものの、小等教育機関ほど他のカテゴリーの差が見られない ya. Ya tentu saja Chutokyo-iku juga atau pendidikan menengah, mungkin di sini menengah sekolah menengah pertama, oh tadi SD kayaknya. Yang ini SMP SMA deh ya, Chuto di sini ya. Sekolah menengah itu ya tentu saja agak naik lah ya, kaitannya dengan untuk bekerja dan lain sebagainya dibanding yang dasar begitu, pendidikan dasar ya. Tetapi ya, hasilnya juga tidak jauh beda katanya ya. Sentaku Gizentai o tsujite, zentai yorimo hikui wariai to natte ori, ya. Lebih rendah dari rata-rata iya, ya. Kikang no Hoshin kebanyakan yaitu karena sekolahnya mewajibkan bahasa Jepang begitu ya, ga Yuitsu Zentai yorimo takai dan jawaban itu sangat tinggi gitu ya. Oke. Toku ni Nihongo sono mono e no kyomi, ya, punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri, itu sampai 48%. Seiji Keizai Shakai
untuk mendapatkan pengetahuan ini, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya itu 15% aja. Reki Bungaku itu 39%, Nihon Ryugaku 25%. Itu yang di SMP, SMA ya. Jupointo Hikui ya, pergi ke Jepang untuk kuliah. Itu agak menurun ya dibanding tahun sebelumnya. Hai. De, Koto Kyoiku Kikang Dewa. Nah, Koto Kyoiku di sini adalah, pendidikan tinggi ya. Jadi yang masuk sini kuliahan. Nah, itu ya S1, S2 barangkali. Chuto Kyoiku Kikang to wa itten shite. Ternyata hasilnya berbanding terbalik katanya ya, dibanding dengan, siswa-siswa SMP, SMA. Ya, yang dia masih enjoy menikmati bahasa Jepang, kalau udah kuliah dia udah langsung ke, eee, ya di luar dari karena ditetapkan di kampusnya, itu semuanya pilihan ini secara keseluruhan memiliki prosentase yang tinggi katanya ya. Di antaranya untuk pekerjaan di masa depan, udah pasti ya karena udah kuliah mau gimana, khawatir sama pekerjaan. Makanya belajar bahasa Jepang biar dapat kerja yang bagus. Terus biar dapat pengetahuan tentang sejarah dan, eee, budaya ya, atau Bungaku ini kayaknya Bungakunya bukan budaya deh, bukan sastra deh, tapi lebih ke sosial minasang ya, sejarah dan sosial masyarakat sepertinya ya. Itu sampai di 62% katanya ya, untuk mengetahui politik, ekonomi, kemasyarakatan itu juga tinggi ya. Udah mulai nyadar kebutuhan di lapangan itu ya, pekerjaan ya, makanya kebutuhan, atau tujuan belajarnya juga udah mulai berubah. 高等教育機関では自身の興味により日本語学習を選択する場合が多いため、具体的な目的や、興味が明確になり、回答に反映されたとできるya. Jadi dapat diperkirakan katanya ya bahwa jawaban dari survei tahun 2009 ini ya itu secara lebih real begitu ya, dan, minatnya apa itu lebih jelas begitu ya, dan prosentase memilih, belajar bahasa Jepang begitu ya atas dasar minat sendiri ya, di kuliahan itu sangat jelas. Ya berikutnya, kita lihat dengan Gakko Kyoiku Igai no Kikan Dewa, lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah, yaitu prosentasenya ada tinggi di Imanoshigoto, di kayak kursus-kursus bahasa gitu ya. Tujuannya adalah untuk, bisa berpengaruh di pekerjaan sekarang. Nihon Kanko Ryoko untuk bisa tamasya ke Jepang. Juga ini secara keseluruhan lumayan tinggi nih prosentasenya ya. Chihatsu teki na gakushūsha ga oi koto karena, orang-orang yang ada di kursus bahasa itu kan dia udah punya minat, udah punya tujuan yang kuat ya, dan punya, rasa ingin belajar gitu ya. Jadi memang, tozen tomo ieru ga Kikang no Hoshin ya, untuk yang menjawab ya karena di sekolahnya udah diwajibkan harus belajar bahasa Jepang, di kursusnya diwajibkan belajar bahasa Jepang gitu ya, itu prosentasenya rendah ya. Oke. Fukusu Dankai Kyoiku Kikang Dewa. Ini di lembaga pendidikan yang punya beragam tingkatan, ya. Koto kyoiku kikan to doyo ni subete no sentaku gi de zenkai yorimo takai wariai o shimeshite iru. Katanya ada prosentase yang tinggi dari keseluruhan, jadi dari rata-rata kaitannya dengan pilihan jawaban yang sama dengan, jawaban,
mahasiswa di sini ya, koto kyoiku. Terutama Nihongo sono monoe no kyomi ya, yang punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri, itu juga tinggi, komunikasi juga tinggi ya. Lalu, untuk, bisa bergaul dengan orang-orang dari budaya yang berbeda atau pemahaman budaya internasional ini juga tinggi ya. Zentai to kurabete takai wariai o shimeshite iru. Kita lihat di sini grafik yang kelima ya. Di grafik yang kelima ini dapat kita lihat seperti ini minasang ya. Hmm, Stomatene, coba terlalu kecil enggak juga ya. Ini tahun 2009 secara keseluruhan ya katanya. Jadi berapa jumlah lembaga katanya 13.000, 14.000 lembaga ya yang sudah masuk sebagai jawaban survei ini. Untuk pendidikan dasar ini ada 700-an sekolah ya, yang jadi, objek survei. Kemudian Chu Tokyo Iku SMP SMA ini ada sekitar 7.000 sekolah. Ini pendidikan tinggi, ada 3.000 universitas ya, total banyak banget ya ini ya. Ada 14.000 ya secara keseluruhan dan hasilnya seperti ini, ya. Nihongo sono mono e no kyomi ya, punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri, kemudian komunikasi ya, untuk mendapatkan pengetahuan terkait manga anime, sejarah, kemasyarakatan, kesusastraan ya, shorai untuk pekerjaan di masa depan, untuk kuliah ke Jepang, untuk bisa bergaul dengan orang Jepang di entah itu event pertukaran budaya dan lain sebagainya ya, pekan budaya, diwajibkan sama lembaganya. Kemudian untuk persiapan ujian masuk universitas, untuk bisa mendapatkan pengetahuan politik ekonomi kemasyarakatan, untuk wisata, jalan-jalan tamasya, lalu kemudian untuk mendapatkan pengetahuan terkait teknologi, atau ini sains ya, oke, bidang sains. Untuk mempererat hubungan dengan Jepang, untuk atau ini karena disarankan oleh keluarga, ayah, ibu ya, untuk berpengaruh ke dunia pekerjaan sekarang di sini untuk melanjutkan bahasa ibunya ya, terutama yang pernikahan internasional. Jawaban lain-lain dan yang tidak menjawab seperti ini ya. Hmm, Tadi yang sudah dijelaskan pendidikan dasar itu rada, terbalik ya jawabannya dengan pendidikan tinggi ya. Pendidikan dasar yang biru, di sini tinggi, pendidikan, tinggi mana? Yang hijau ya, mana? Berarti yang biru sama yang hijau coba bandingkan ya. Birunya begini perubahannya, kemudian yang hijau seperti ini. Di sini justru tinggi ya. Oh, ini justru tinggi ya. Oh, oke. Oh, ya. Minasang mungkin kalau ngelihat grafik ini tinggi, ini rendah ya. Ya wajar lah ya. Karena anak SD boro-boro mikir pekerjaan di masa depan ya. Tapi kalau udah kuliah kan udah kebayang, makanya tinggi. Seperti itu ya yang tadi dijelaskan, oke. Hai, jaso shitara. Kita lanjut ya dengan grafik yang berikut. Kalau ini antara apa nih? Pendidikan atau lembaga di luar sekolah yang ungu dan ini lembaga yang punya kayak SD, SMP, SMA, Stella Maris, mungkin kayak gitu mungkin ya, yang punya banyak, tingkatan ya. Itu seperti ini ya kecenderungan jawabannya. Ya, sudah jelas ya untuk 2009.
ya. Nah, sekarang kita lihat yang tahun 2022, ini yang terbaru minasang ya. Surveinya dilakukan tahun 2021 kalau tidak salah ya. Kita lihat ya, Gakushu Mokuteki Ryu no ini ya, kondisi ya. Nihongo sono mono e no kyomi. Masih ingat ya tadi ya jawaban tentang tujuan pembelajaran yaitu untuk minat pada bahasa Jepang itu sendiri, manga, anime, J-pop, fashion, no kyomi, punya minat sama manga, anime, J-pop dan lain sebagainya. Rekisi bungaku geijutsu nado kesenian ya, kesenian sejarah, kesusastraan itu ternyata katanya dibandingkan dengan, hasil survei sebelumnya itu masih tetap sama katanya ya, 3 poin ini ya, ada di, ranking atas. Hai, ini tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018 ya, minasang. Jadi sebelum 2021 itu ada di tahun 2018 mereka lakukan survei yang sama. 今回調査において世界の日本語教育機関が、在籍する学習者の学習目的理由として挙げた項目のうち最も回答が多かったのは、yang paling banyak katanya Nihongo sono mono e no kyomi. Ternyata masih tinggi ya prosentasenya untuk yang menjawab tujuannya adalah untuk karena punya minat ya sama si bahasa Jepang itu sendiri. 続いてわずかな差で、berikutnya ya beda tipis lah ya secara prosentase, yaitu karena ingin mendapatkan pengetahuan atau karena punya minat sama manga anime. Dan yang ketiga, apa, sejarah, budaya, kesusastraan, seni, dan sebagainya itu ada 47%. Jadi 3 ini masih tetap tinggi. 前回調査1と2が入れ替わる形となったが, ya meskipun katanya di hasil survei sebelumnya itu untuk yang anime itu di urutan pertama katanya ya, Nihongo Sono Mono Kyomi itu di urutan 2, tapi sekarang terbalik. Tetapi, 3 ranking ini stabil lah ya, menempati, posisi atas. Sebagai Nihongo Gakushu no Oki na mokuteki to natte iru joukyo ga keizoku shite iru. Kita bisa sebut atau kita bisa katakan bahwa ya motivasi orang yang belajar bahasa Jepang masih tetap sama, begitu ya. Berikutnya, Jikoku nai de no genzai, no shigoto shourai shushoku, untuk pekerjaan di masa depan itu 40%. Kemudian untuk lanjut, kerjaan ini maksudnya di Jepang ataupun di Indonesia atau di negerinya dia ya. Atau misalnya naik level ya untuk ujian masuk untuk lanjut sekolah itu ada 35%. Koronaka de, Nihon e no, Hashiwata, mungkin ini ya, pergi ke Jepang karena di zaman corona itu kan susah ya, ada pada kondisi yang susah. Ini kan tahun 2021 berarti pas corona ya. Ido o tomonawa wa nai ryu ni kansuru komoku no pointo ga takai keiko ni aru koto ga yomitoreru. Ya, di sini dapat terlihat bahwa banyak orang yang tujuan belajar bahasa Jepangnya itu tidak berhubungan dengan misalnya perginya dia ke Jepang begitu ya, karena kan, tidak boleh bepergian begitu. Neh, hai, sehingga di sini turun gitu ya, mau lanjut ke Jepang misalnya ya, untuk kuliah, untuk, kerja. Hai, Ippo, sebaliknya Nihon e no ryugaku, Nihon e no kanko ryoko ga sore-sore pointo gensho ya. Seperti itu. Jadi ya menurun ya, kuliah ke Jepang, tamasya ke Jepang, turun tujuan ini. Oke. Seperti ini hasilnya ya, grafik yang tujuan berdasarkan
tingkatan ya, tingkatan pendidikan. Sebentar. Ini yang hijau apa ya? Yang hijau, yang biru, hijau-hijau. Hmm, kita coba ya lihat yang ini apa ini? Oh, ini mah total keseluruhan lembaga. Ditotalkan rata-rata ini jawabannya ya. Nihongo Sono Mono paling tinggi yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan pengetahuan anime, manga, J-pop dan lain-lain, yang ketiga untuk sejarah ya. Kemudian untuk bekerja di Jepang ataupun di negaranya atau untuk pekerjaan di masa depan. Untuk lanjut kuliah, untuk tamasya ke Jepang, untuk bekerja di Jepang, untuk kuliah ke Jepang ya, untuk pergaulan internasional, untuk belajar sains, untuk eh, politik ekonomi dan sebagainya, punya minat ya, atau karena bahasa ibu makanya harus belajar seperti itu ya secara keseluruhan. Nah, tetapi kalau dipilah lagi ya, dibagi lagi berdasarkan ini ya, yang biru. Berdasarkan are anime, manga, J-pop. Ah, naruhodo minasang itu tadi yang tahun 2021 ya, yang hijau ini 2021. Nah, yang bawah ini 2018 ini nih di sini. Ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita lihat tadi kan katanya terbalik ya, antara yang 2021 dan 2018. Nihonge Sonomono. Iya, kebalik bener ya. Kalau sebelumnya manga anime gitu ya, di tahun 2018 terbalik sekarang ini Nihongo ya. Punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri. Selain itu sama, ya, seperti itu. Nah, baru di sini dibagi berdasarkan ini di tingkat SD gitu ya, pendidikan dasar. Ini seperti ini ya. Yang paling tinggi apa? Nihongo, anime, manga. Ya lah buat enjoy-enjoy anak SD mah ya. Rekishi, sejarah, wis. Tapi ya mungkin ada pelajaran sejarah sosial gitu ya, yang ada minat sama Jepang. Untuk tamasya bisa juga ada di sini ya. Nah, bagaimana dengan SMP, SMA? Di sini ada Chu Tokyo Iku, yaitu anime, manga, nihongo, ya masih enjoy-enjoy. Kemudian sejarah gitu ya. Nah, tapi begitu masuk universitas, gimana nih? Kita-kita nih ya, mahasiswa. Wes, tapi tetap masih ya bahasa Jepang, anime, manga, rekisi ya. Tapi setelah itu ya kaitannya dengan pekerjaan. Mau bekerja kah, mau lanjut kuliah ke Jepang kah, dan pekerjaan terus ya lanjut kuliah ya. Oh, kalau ini mah apa bedanya ini dan ini? Lanjut kuliah di dalam Jepang, di dalam negaranya ya, kalau kita orang Indonesia di Indonesia katanya ya untuk lanjut, eee, kuliah ke S2 kah atau apa gitu ya. Atau di sini ya untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini di pendidikan selain, eee, sekolah, di kursusan nih, kayak gini kalau di kursusan ya. Punya untuk pekerjaan, bisa untuk karena minat sama sejarah apa gitu ya. Untuk Asia ya, oke, untuk kuliah ke Jepang, seperti itu minasang. Ya menarik ya. Oke, sudah selesai, kaitannya dengan kita membedah ya hasil survei The Japan Foundation. Ini survei yang tidak bisa dilakukan oleh individu ya. Japan Foundation keren ini ya. Punya survei, kemudian hasilnya di-share seperti ini minasang. Dan di sini dijelaskan juga ya tentang per negaranya seperti apa ya. Tonan Asia nih, coba kita itu Indonesia paling tinggi minasang ya jumlah pembelajarnya ya. Hai.
Tapi ini di Asia sih, dibandingkan dengan di Asia, Indonesia paling banyak. Iyalah ya. Kemudian katanya apa tuh, ini mah jumlah lembaga mah ya, kita nggak begitu ini. Itu, kita lihat coba ya di sini, 2021 dan 2018. Ini di Asia Tenggara katanya ya, tujuan pembelajaran bahasa Jepangnya, ya masih sama ya dengan keseluruhan, punya minat sama bahasa Jepang itu sendiri, anime manga gitu ya. Oh, pengen ke Jepang untuk bekerja. Nah ini nih, ya urutan yang ketiga nih. Kalau yang sebelumnya itu pekerjaan itu masih di bawah. Ranking kelima baru ada ya, ingin bekerja di Jepang kah atau apa di masa depan, makanya sekarang belajar bahasa Jepang ya. Urutan kelima baru muncul, eee, kerjaan ya di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2021 kita lihat, ya urutan ketiga dong udah ada pekerjaan ya, karena memang Asia Tenggara, Vietnam ya, Kamboja semuanya pergi ke Jepang karena ingin mendapatkan pekerjaan, seperti itu ya. Oke, baik, kaitannya dengan Indonesia karena sedikit mari kita coba baca ya. Oke, Indonesia. 前回調査に引き続き、世界第2位の学習数を抱えるdi Indonesia yang merupakan negara kedua terbesar jumlah pembelajar bahasa Jepangnya ya. Ini zenkai chosa dewa gensho shite ita Nihongo gakushu sasu ga, konkai chosa dewa zouka toyu keika to natta ya. Jadi di tahun 2018 sempat turun ya jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia, tapi naik lagi di tahun 2021 ini. Kore wa gakko kyoiku igai no kikan ni zoku suru gakusu sasu ga, zenkai chosa hi de, yaku 50% という高い伸び率で増加したことが要因である. Apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa naik lagi jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia? Ya karena ada program pemagangan ya, dan juga bisa kerja ke Jepang. Wah, semua orang sekarang belajar bahasa Jepang lagi. Saya nggak tahu apakah sudah meningkat jadi urutan ke satu di masa depan ya, karena banyak yang belajar untuk Tokutegi no maupun Ginojishu. Hai. Kono haikei ni wa ya, yang melatar belakangi peningkatan jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia ini, Tankikan de Nihongo gakushu shi, Gino jishu seido o ryou shite honichi suru kesu no teichaku ga mirare. Tuh kan ya, kelihatan sudah lumayan jadi orang yang, belajar bahasa Jepang dalam jangka waktu pendek ya, untuk Inojishu, untuk pemagangan, itu sudah banyak ya. 2019 itu, bulan April ya katanya dimulainya program pemagangan ke Jepang ini ya. Dan kono nagare wa yori kencho ni naritsusu aru. Ya, terus meningkat. Saya yakin mungkin nanti kalau diadakan survei lagi kan 2018, 2021. Berarti 4 tahunan kah? Berarti mungkin 2025-an ini akan ada survei lagi ya. Saya yakin ini sangat-sangat meningkat ya. Hai, gakko kyoiku igai no kategori wa untuk kategori di luar pendidikan, di sekolah, ya di kursusan gitu ya, ini Fukano Tonata Corona Kademo Kakususa Suga Soka. Oh, jadi meskipun ada di dalam kondisi corona ya, yang tidak bisa mengirimkan, pemagang ke Jepang, tetap aja naik gitu ya jumlah pembelajar bahasa Jepangnya. Jawa Tonado no Shuto Hikaku suru to, oke. 小さいものの学習さも存在していることから、今後も oke. Jadi sekarang pembelajar bahasa Jepang itu katanya tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja ya.
tetapi juga, di pulau selain Pulau Jawa. Ippo ga kokyoiku ni, me o mukete miru to, nah sekarang kita coba lihat ya, pendidikan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Doukoku no Nihongo kyoiku ni oite gakususasu ka zentai no 9割以上を占めている中等教育においては、oke, eee ini di pendidikan SMP, SMA ya, yang menempati lebih dari 90% dari keseluruhan katanya ya, keseluruhan jumlah pembelajar bahasa Jepang. Zentai chousan hikitsuzuki, kikansu kyoshisu gakususasu. Oh, jadi katanya memang sih ya di SMP, SMA kan udah mulai berkurang tuh, jumlah pembelajar bahasa Jepangnya, termasuk jumlah gurunya juga ya. Termasuk lembaga atau sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Jepang berkurang. Jadi kalau di tingkat SMP, SMA memang berkurang gitu ya. 2019年の教育課程改によってそれまで必修科目だった。Tuh kan ya. Jadi memang Tonate Irai Nihongo Hette Iru ga sekolah-sekolah yang mewajibkan, bahasa Jepang ya untuk dipelajari itu berkurang ya, jumlah sekolahnya, termasuk juga yang menyelenggarakan bahasa Jepang sebagai, mata pelajaran pilihan, itu juga berkurang ya, penyebabnya itu. Dan jumlah pengurangannya itu meskipun sedikit katanya ya, Kushu sasu no gensho ni hadome ga kakari tsutsu aru. Iya, ya karena ya pendidikan sekolah kan, kalau sekolah tidak menyelenggarakan ya otomatis berkurang ya pembelajarnya juga gitu ya. Nah, kore wa futsukoko ni oite wa Nihongo kurasu ga haisi to naru kesu ga okatta mono no, sebenarnya bukan karena dihentikan bahasa Jepang, kelas bahasa Jepang ya, tetapi di sini, Semmon koko ni oite, tetapi kalau di SMK ya Semmon koko. Nihongo kyoiku o, sayo suru kesu ga oku, justru banyak gitu. Jadi kalau di SMA katanya sedikit, tapi kalau di SMK justru banyak ya. Gensho haba osaerareta tame to kangaerareru. Nah, sehingga jumlah secara keseluruhan ya tidak begitu turun begitu ya di pendidikan menengah. Ippo de corona kaniori. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaruh corona? Ichiji wa hobo subete no gakko de taimen jugyo no haisi o yoginaku sareta. Memang pada saat corona kita harus online ya, nggak bisa belajar di sekolah. Online kankyo ni tsuite wa kaitannya dengan lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran online. Toku ni chiho de wa misei to natte ori, terutama banyak daerah yang ya secara perlengkapan tidak bisa, dilakukan ya pembelajaran secara online. Nihongo no jugyo mo ichiji haisi shita kesu ga mirareta. Dan ada beberapa sekolah yang, menghentikan dulu pembelajaran bahasa Jepang, seperti itu katanya ya minasang. Oke, dodestaka, menarik ya. Iya, jadi, ini menurut saya minasang kalau ada waktu silakan dibaca ya yang tahun 2022. Nih, ini ya hasil survei, tahun 2021 yang diterbitkan tahun 2022 ya. Ini yang terbaru sih soalnya ya, belum ada lagi yang terbaru banget itu mungkin nanti di tahun depan atau 2 tahun depan. Oke, demikian minasang untuk, tujuan pembelajaran ya yang sudah, kita coba lihat bersama ya. Perbandingan di tahun 2006 ya, 2006, 2009, kemudian 2018, 2021 kaitannya dengan tujuan pembelajaran bahasa Jepang. Semoga bisa menambah wawasan minasang. Sore dewa mata kurasu de o ai shimashou. Sayonara.